自ら退学する道を選ぶと。雪村と博士か。残り2つの椅子の答えで一人でも未回答や不正解があった2でのポイントの増減のみを発表する。崩壊しない。回答者に裏切り者が優待者を見つけ出す。人がどう動くかを想像し把握し誘導。Hai seluruh, kembali bersama Mimin di channel Saga Anime. Kali ini Mimin ingin ngebahas anime yang lumayan seru nih, yaitu judulnya Classroom of the Elite Season 2 episode 1. Setelah menyelesaikan ujian di pulau terpencil, tak lama dari menikmati liburan musim panas, mereka dipanggil kembali untuk menyelesaikan ujian istimewa, yang dimana menggabungkan kelas A, B, C, dan D dalam satu grup untuk mencari sang VIP. Wah, nggak kebayangkan nih serunya gimana. Ya udah deh, Mimin langsung masuk aja ke filmnya. Let's go. Di awal film kita diperlihatkan Achibane Akane, sekretaris OSIS, melaporkan hasil pemenang ujian sebelumnya kepada Horikita Manabu yang merupakan ketua OSIS saat ini. Setelah berhasil menyelesaikan ujian di pulau terpencil, para murid kelas A, B, C, dan D menikmati liburan musim panasnya. Hanya saja istirahat mereka terhentikan oleh suatu ujian istimewa. Pesan ujian istimewa telah dikirim melalui pesan ke seluruh murid di sekolah. Lalu mereka disuruh memeriksa pesan tersebut dan mengikuti arahannya. Mereka disuruh berkumpul di ruang dan waktu yang ditentukan oleh pihak panitia. Dan juga akan ada hukuman bagi siswa yang terlambat 10 menit. Sementara di pesan Ayano Koji, ia disuruh berkumpul di kamar 504 saat jam 6 malam nanti. Untuk misi kali ini, Ayano Koji setim sama Sotomura Hideo, Yukimura Terihiko, dan Karuizawa. Lalu untuk pengarahannya dijelaskan oleh wali kelas 1A yang bernama Mashima Tomonori. Dalam ujian kali ini, mereka dibagi menjadi 8 grup dan ujian akan dilakukan pada setiap grup. Tiap grup terdiri dari beberapa siswa dari tiap kelas. Dalam satu grup terdiri dari 14 orang, yang terdiri dari 3 orang kelas A, 3 orang kelas B, 4 orang kelas C, dan 4 orang kelas D. Kali ini Ayano Koji harus bertindak sebagai kelompok Mars, bukan sebagai kelompok D. Hasil ujian kali ini ditentukan dari kinerja setiap grup. Untuk durasi ujiannya hanya 3 hari, dan juga ada 1 hari untuk aktivitas mandiri. Pada pukul jam 8 pagi besok akan ada pesan dari sekolah, yang dimana isi pesan tersebut berupa informasi pengumuman telah terpilihnya salah satu anggota grup sebagai sang VIP. Dalam 2 kali sehari, grup akan mengadakan diskusi untuk mencari siapa yang menjadi VIP. Dan jawabannya harus dikirim ke pihak sekolah setelah lewat 30 menit dari diskusi. Masing-masing siswa hanya bisa menjawab 1 kali. Namun VIP tidak mempunyai hak untuk mengirimkan jawaban. Kemungkinan pertama, jika semua jawaban kecuali dari sang VIP dan rekan sekelasnya adalah benar, maka semua anggota grup akan mendapatkan poin pribadi sebesar 500.000 poin. Sementara sang VIP mendapatkan tambahan lagi sebanyak 500.000 poin. Jika di total, sang VIP bisa mendapatkan 1 juta poin. Kemungkinan kedua, jika dari semua jawaban terkecuali dari sang VIP dan sekelasnya ada yang salah meski hanya 1, maka hanya sang VIP yang mendapatkan 500.000 poin pribadi. Menurut pandangan Ayano Koji, jika sang VIP berhasil menyembunyikan identitasnya, maka hanya sang VIP yang akan mendapatkan 500.000 poin. Dan jawaban mereka akan diterima selama 30 menit setelah ujian selesai. Lalu kemungkinan ketiga, jika ada pihak selain sang VIP mengirimkan jawabannya sebelum ujian berakhir dan jawabannya benar, maka selain kelas asalnya akan mendapatkan 50 poin untuk kelas mereka. Dan pemberi jawaban yang benar akan mendapatkan 500.000 poin pribadi. Setelah itu ujian akan berakhir. Namun jika yang menjawab benar adalah dari kelas yang sama dengan sang VIP, maka jawaban dianggap tidak sah dan ujian masih tetap berlanjut. Dan kemungkinan keempat, jika ada pihak selain sang VIP mengirim jawaban yang salah sebelum ujian berakhir, kelas asal penjawab akan kehilangan 50 poin untuk kelasnya, dan sang VIP akan mendapatkan 500.000 poin pribadi.
dan kelas asal VIP akan mendapatkan 50 poin. Namun ketika jawaban yang dikirim salah, maka ujian akan dihentikan untuk grup tersebut. Untuk catatan tambahan, jika asal kelas yang menjawab salah adalah sama dengan kelas sang VIP, maka jawaban tidak akan diterima. はい学校側は匿名性を考慮している試験終了時には Untuk identitas sang VIP akan dirahasiakan meski kepada penjawab yang benar. Menurut pandangan Ayano Koji, ada 4 hasil inti dari rapat barusan. Yang pertama, seluruh anggota grup lulus dengan berbagi informasi mengenai sang VIP. Yang kedua, ada yang menjawab salah mengenai identitas sang VIP hingga berakibat sang VIP lah pemenangnya. Lalu ketiga, ada seorang pengkhianat yang berhasil menemukan identitas sang VIP. Dan yang keempat, sang pengkhianat salah memilih identitas VIP, yang dimana tujuan misi kali ini untuk mengasah penalaran, analisis situasi, dan pemecahan masalah pada murid. Keesokan harinya, Ayano Koji dan Suzune mendapatkan pesan bahwa mereka tidak mendapatkan pesan sebagai sang VIP. Suzune menanyakan pendapat Ayano Koji mengenai ujian kali ini. Ayano Koji menjawab, semuanya tergantung pada bagaimana mereka mengatasi sang VIP. Tapi Ayano Koji sudah memikirkan bagaimana caranya menemukan sang VIP. Suzune pun menantikan hasil jawaban Ayano Koji. Lalu Ryuen tampak meremehkan Ayano Koji dalam misi kali ini. Nih bocah belum tahu kekuatan MC kita. Singkat cerita, tibalah hari ujian pertama pada diskusi pertama di grup Mars. Ichinose meminta semua timnya untuk memperkenalkan diri. Namun Machida merasa enggan untuk memperkenalkan diri. Bagi dia itu hanya membuang-buang waktu. Menurut Ichinose, jika ada yang tidak mau memperkenalkan diri, kemungkinan besar dialah sang VIP yang sedang dicari. Lalu menurut Ayano Koji, Ichinose sudah berhasil memegang kendali penuh di rapat kali ini. Karena tidak ada yang mau bertanya, biar dirinya saja yang bertanya. Yang dimana Ichinose menginginkan kerjasamanya untuk menuntaskan ujian kali ini dan mendapatkan peringkat pertama. じゃない。僕はもちろん肯定です。同意見だ。プライベートポイントも欲しいし。 Namun tanpa disangka, murid kelas A yang dipimpin Machida tidak akan mengikuti rapat selama rapat sedang berlangsung. Hal itu justru membuat rekan setimnya kebingungan. Menurut Machida, cara yang pasti untuk menyelesaikan ujian kali ini adalah dengan menghindari diskusi dari awal hingga akhir dan membiarkan sang VIP menang seorang diri tanpa pembahasan. Karena ancaman utama mereka kali ini ditakutkan ada salah satu anggotanya yang salah menebak sang VIP akibat dari diskusi kali ini. Namun selama mereka tidak mengetahui identitas sang VIP, maka kemungkinan beda poin antar kelas akan semakin tinggi. Dan juga akan sulit untuk abstain selama pada pembagian gelar VIP tiap kelas masih belum diketahui. Tetapi Machida meyakini pasti ada VIP dari tiap kelas, karena tidak mungkin hanya dipilih dari satu kelas saja. Namun tampaknya beberapa anggota lainnya setuju dengan rencana Machida. Lalu Ichinose berpendapat bahwa kesempatan kelas yang lebih bawah untuk membalikan keadaan akan lebih terbatas. D クラスと C クラスが4人ずつ。B クラスと A クラスが3。 Dengan demikian, maka keuntungan kelas C dan D akan lebih banyak sebesar 500.000 poin pribadi dari kelas A dan B yang hanya terdiri dari 3 anggota. Tetapi akan merepotkan kalau ada VIP dari kelas A. Tak lama setelah itu, kelas A pergi meninggalkan ruang diskusi. Untuk saat ini, situasi grup Mars tidak ada yang bisa membantah ucapan Machida maupun Ichinose. Lalu Ayano Koji melihat Karuizawa sedang dirudung oleh kelas C yang diketuai oleh Manabe Shiho. Manabe menduga yakni temannya yang bernama Rika rambutnya dijambuk oleh Karuizawa waktu sebelum liburan musim panas kemarin. Melihat kejadian itu, Machida langsung menengahi mereka dan Manabe pun langsung pergi dari sana. Rika ni mau ikai kite miru. Shashin. Keesokan harinya, pada saat hari diskusi yang kedua, Machida bersama temannya terlihat menjauh dari meja diskusi. Hasil dari diskusi kemarin, mereka sepakat bahwa pembahasan memang diperlukan untuk menemukan sang VIP. Lalu Machida menduga ada sang VIP di kelas B di dalam grup itu. Sementara Ayano Koji menghiraukan ucapan mereka. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung episode. Semoga kalian semua nggak paham dengan apa yang saya sampaikan.
Kira-kira mau dilanjut nggak nih episode keduanya nanti? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa diklik tombol subscribe agar Mimi lebih semangat menemani kalian semua. Sampai jumpa kembali di next video.